Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermasmurlah bagi namanya sebab nama itu indah." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Di ibadah hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak, Ibu, Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Amin. Mari sama-sama persiapkan hati dan pikiran kita saat ini. Kita sama-sama memuji meninggikan nama Tuhan. Saya percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ hadirat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita. Mari tundukkan kepala bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan biar saat ini Tuhan, kami mau Tuhan sama-sama Tuhan, untuk lebih lagi sungguh-sungguh datang memuji menyembah akan nama-Mu Bapa. Berhadiratlah Tuhan di tengah-tengah pujian, penyembahan yang umat-Mu naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus-Nya yang penuhi setiap kita. Penuhi kami.
Bersama-sama kita angkat suara kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, mulialah nama-Mu Yesus. Ini hati kami bawa padamu. Ini pujian kami mengembangkan hanya padamu Tuhan, sebagai umat persembahan Mari kita terus sembah Dia. Dimanapun kita berada, mari hadiratnya memenuhi setiap ruangan-ruangan yang kita tempati. Oh, haleluya, Yesus. Biarlah hadiratnya memenuhi rumah-rumah. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Deklarasikan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Amin. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang percaya. Angkat kedua tanganmu, serukan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah
Kami percaya Engkau yang terlebih besar Amin. dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil Yes. bagimu Bapa. Haleluya. Terpuji namamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Yeay. Sebab kasih Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Nyanyikan bersama-sama. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Besar kasih setiamu, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar Selamanya kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Dengan iman katakan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Mari lambaikan kedua tangan kita nyanyikan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, Ajaib perbuatanmu. ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Musik memuji Tuhan. Mari menari bersama-sama. Mari sekali lagi Bapak Ibu lambaikan tanganmu katakan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajar perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Sambil bertepuk tangan, nyanyikan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, Mulut kami bersorak memuji Engkau Tuhan. pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Mari sekali lagi nyanyikan bersama-sama. Hatiku
hentiku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu, Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Yang percaya berikan sorak-sorak Haleluya. kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yes, Silakan duduk kembali jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Biarlah di tahun Worship and Wonders ini kami terus menyembah, meninggikan Engkau Tuhan. Karena kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kami. Penuhi kami di rumah kami Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan, saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Amin. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia. Ku percaya padamu, Juru Selamatku, tempat pengharapanku. Yang percaya katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Oh, aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Mari angkat kedua tangan saudara, katakan, aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu Tuhan di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku. Sekali lagi, aku percaya, amin. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu yang berlimpah atas setiap kami. Genapi ya Tuhan, amin. Anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta, lebih dari semua yang dapat ku pinta.
Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian semua, senang sekali bisa berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Mari siapkan hati saudara semua untuk dengar firman Tuhan, siapkan hati dan catatan saudara untuk dengar firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat bagi saudara semua. Sebelum kita dengar firman, yuk kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang luar biasa, untuk hari yang indah ini, sehingga kami semua bisa berada untuk dengar firman-Mu, firman yang hidup, firman yang kuat, dan firman yang sanggup mengubahkan dan memulihkan hidup kami semua. Kami percaya Tuhan, anugerah-Mu yang begitu berlimpah-limpah untuk kehidupan kami, sehingga penyertaan begitu ajaib untuk kehidupan kami semua, sehingga kami bisa memasuki di bulan ini juga Tuhan. Berkati dan urapi hamba-Mu, diberkati semua umat-Mu juga yang dengar firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semuanya ini. Yang mengasihi Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Saudara sekalian, hari ini saya ingin berbagi firman Tuhan dengan mungkin topik yang lebih berbeda daripada biasanya. Hari ini saya ingin membahas firman Tuhan dengan judul bagaimana kita mengelola keuangan yang sehat, saudara sekalian. Nah, saya percaya kalau kita bisa mengatur keuangan kita dengan baik, maka saya percaya Anda akan bisa mengelola kehidupan Anda dengan baik pula, saudara sekalian. Ada seorang yang bernama Howard Dayton, dia seorang CEO daripada Crown Financial Ministries. Dia menyatakan sebuah pendapat yang penelitian bahwa lebih daripada 50% penyebab perceraian itu disebabkan karena masalah keuangan. Seorang hamba Tuhan bernama Larry Burkett, dia seorang presiden Christian Financial Concept, menyatakan bahwa hasil survei menyatakan lebih daripada 50% penyebab perceraian berhubungan dengan masalah keuangan. Bapak Ibu, ini sangat penting sekali. Kalau kita baca firman Tuhan adalah Amsal 24 ayat 3-6. Firman Tuhan bilang demikian. Dengan hikmat, rumah itu didirikan. Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengalaman daripada orang yang tegap kuat. Karena hanya dengan perencanaan, engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung saudara pada penasehat yang banyak. Setelah Anda baca di atas, maka saudara sekalian, kita dapat mengetahui bahwa untuk memiliki keuangan yang sehat, maka diperlukan namanya wisdom, hikmah. Diperlukan pengertian dan perencanaan dalam Anda mengelola keuangan Anda semua. Tadi kehidupan yang susah, yang miskin secara finansial, maka bisa terjadi masalah, big problem. Terutama bagi keluarga. Tapi ada banyak juga keluarga secara ekonomi mungkin berlimpah-limpah. Tapi sayang hidup mereka malah dalam hidup yang kekhawatiran. Saudara. Dan kita ketemukan ini banyak. Ada keluarga mungkin kaya, tetapi sayang sekali setiap hari hanya mengejar, memburu uang, tanpa mengenal waktu pagi sampai malam, every day. Sehingga akhirnya keluarga yang dikorbankan. Hubungan suami istri yang cekcok, ribut, dan akhirnya terjadi juga perceraian, saudara sekalian. Ada juga keluarga yang kaya, tapi sayang sekali terjerat oleh berbagai-bagai ikatan saudara sekalian. Akibat daripada pencobaan daripada kekayaan itu sendiri. Tersandung dengan narkoba, atau mungkin seorang suami yang punya simpanan-simpanan, wanita-wanita simpanan, atau sebaliknya saudara sekalian. Saudara sekalian, ini saya mau sampaikan. Jadi saya sudah katakan sekali lagi berulang beberapa kali, bahwa kalau Anda bisa mengatur keuangan Anda dengan baik, maka Anda bisa mengelola kehidupan Anda pun juga dengan baik, saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar sama-sama beberapa hal penting dan bagaimana kita mengelola keuangan keluarga yang sehat, saudara, atau mengelola keuangan kita yang sehat. Yang pertama, yaitu Anda harus terampil menghasilkan uang. Kalau Anda baca Titus 3:14, dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik. Untuk apa, saudara? Dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok. Supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Alkitab mengajar untuk kita pintar, terampil menghasilkan uang. Kalau Anda baca Amsal 12 ayat 27, firman Tuhan dengan jelas sekali. Orang malas tidak akan menangkap saudara? Buruannya. Tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Ini penting sekali untuk kita diingatkan. Dan tentu hari ini saya coba memberikan beberapa tips bagaimana kita menghasilkan uang. Mungkin Anda yang bekerja mungkin, atau mungkin Anda seorang profesional, atau mungkin Anda seorang pebisnis tentunya. Yang paling penting adalah kalau kita lihat bagaimana hal penting dalam menghasilkan uang adalah
Pertama, Anda jangan gengsi. Kadang-kadang kita selalu mau seperti langsung di atas, di puncak kehidupan. Tapi padahal kita tidak mau belajar dari bawah. Gak apa-apa, yang penting jangan gengsi. Sepanjang pekerjaan tersebut, tanda petik halal, jalankan saudara sekalian. Dan saya percaya kalau Anda setia, punya tanggung jawab, hanya waktu yang membuat akan bisa naik ke atas saudara sekalian. Yang berikutnya dalam hal penting dalam menghasilkan uang adalah Anda harus mencintai apa yang Anda lakukan. Saudara. Karena ketika Anda mencintai apa yang Anda lakukan, maka hal yang berat, pekerjaan yang berat pun itu akan jadi ringan. Tapi kalau Anda tidak cinta pekerjaan Anda, hal yang ringan akan menjadi berat tentunya, saudara. Yang berikutnya, hal penting dalam menghasilkan uang adalah Anda harus punya passion. Apa itu passion? Hasrat, semangat. Anda masuk kerja pagi, Anda punya semangat. Hari ini saya percaya Tuhan berkati saya. Anda punya pekerjaan, Anda punya bisnis, hari ini saya percaya Tuhan memberkati saya. Ada pintu berkat terbuka untuk saya. Every day, setiap hari, Anda punya passion. Yang berikutnya, Anda nggak mudah menyerah. Karena kalau Anda jatuh, gagal, bangkit lagi. Coba lagi. Gagal, bangkit lagi. Coba lagi, saudara sekalian. Dan yang berikutnya, bagaimana penting menghasilkan uang adalah usahakan penghasilan Anda lebih dari satu sumber. Tentu Anda fokus dulu ke satu sumber. Anda fokus sehingga tidak Anda fokus di bisnis tersebut atau di pekerjaan tersebut. Tapi kalau Anda mampu bisa menghasilkan mungkin 2 sumber lagi atau 1 sumber yang lain, silahkan. Sebaiknya memang banyak pakar-pakar ekonomi menganjurkan untuk Anda punya penghasilan lebih daripada 1 sumber. Saya mempelajari beberapa hal ini, saya memberikan tips bagaimana beberapa peluang-peluang bisnis mungkin selama pandemik atau setelah pandemik COVID-19 ini, saudara sekalian. Sekarang lagi tentu Anda tahu produk kesehatan yang lagi raku ya, booming sekali. Sampai sekarang pun masih, saudara sekalian. Ada online shopping atau e-commerce atau di marketplace Anda termasuk. Jadi Anda harus digital masuk dalam bisnis Anda, saudara. Atau Anda menjual sayur-sayuran, buah segar tentunya. Atau home cooking, karena makanan Anda bisa PO di order dan sebagainya. Alat sport di rumah. Atau mungkin Anda menjual virtual entertainment. Atau cashless payment, atau e-money, e-wallet. Ini mungkin perusahaan-perusahaan yang besar tentu saja. Atau Anda mungkin masuk dalam bisnis frozen food. Makanan-makanan yang sudah dibekukan, saudara sekalian. Atau mungkin di bidang herbal, tumbuh-tumbuhan, saudara sekalian. Atau telemedicine, home care, atau e-learning, belajar secara jarak jauh dan sebagainya. Atau Anda punya jasa outsourcing. Nah, Anda sebagai jasa. Anda mau tahu, orang orang terkaya di dunia itu Jeff Bezos. Dia menjadi orang terkaya di dunia, satu orang terkaya di dunia, karena dia mempertemukan penjual dan pembeli. Dia punya Amazon.com. Dia menjadi orang terkaya di dunia. Jadi Anda bisa mulai memikirkan banyak sekali peluang-peluang bisnis di depan Anda, saudara. Tinggal Anda meminta hikmat, wisdom dari Tuhan. Yang kedua, berapa hal penting dalam Anda mengelola keuangan yang sehat. Yang kedua adalah Anda benar dalam menggunakan uang. So, kalau Anda salah dalam menggunakan uang, maka akan berakibat fatal dalam kehidupan saudara. Ada seorang yang bernama Michael Carroll, dia dari Inggris. Pekerjaan awalnya dia seorang tukang sampah. Namun dia ikut lotre, tiba-tiba dia menang lotre, saudara. Dia punya nilainya kurang lebih 150 miliar. Wow, besar sekali, saudara. Orang bilang dia jadi OKB, orang kaya baru. Tapi 1 tahun kemudian hidupnya berubah. Berubah bukan menjadi lebih baik, tapi hancur. Suka main judi, narkoba lagi, main perempuan lagi. Tiap hari, saudara, narkoba habiskan 30 juta. Dicatatkan dalam dia punya biografi dia. Untuk wanita penghibur 5 miliar dalam 1 tahun. Habiskan uang tuh hobinya 15 miliar. Akhirnya dia bangkrut. Tinggal di rumah penampungan dan menjadi gelandangan. Sudah bisa bayangkan 150 miliar habis dalam sekejap, saudara sekalian. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengatur keuangan dia dengan benar. Tidak benar dalam menggunakan uang dia. Demikian ada seorang yang bernama David Lee Edwards. Dia menang lotre, tapi hancur juga hidupnya. Dia menang lotre kurang lebih 388 miliar, saudara. Tapi hidupnya malah hancur. Malah kecanduan narkoba suami istri. Dan ending dia berakibat tragis sekali, saudara sekalian. Berakibat tragis bagi kehidupan mereka, saudara sekalian. Pertanyaannya, Pak, bagaimana saya bisa menggunakan uang saya dengan benar? Nah, hari ini kita belajar sama-sama. Bagaimana kita menggunakan uang kita dengan benar? Pertama, kembalikan milik Tuhan. Kalau Anda baca Matius 22 ayat 21, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada siapa? Kepada Allah.
Ngajarkan apa yang wajib kau berikan kepada Tuhan, kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kalau Anda baca 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 7 ini ayat luar biasa, firman Tuhan ajarkan kita begini, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan apa? Menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut apa? Kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati, atau karena apa? Paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan apa? Sukacita. Prinsip dalam kita mengembalikan milik Tuhan, memberikan persembahan adalah sederhana sekali. Kita memberi dengan sukacita, sukarela, dan penuh dengan ucapan syukur dalam hidup ini, saudara sekalian. Bapak Ibu, saya ingin membahas sedikit mengenai perpuluhan, tentang persembahan perpuluhan, saudara sekalian. Bapak Ibu, kita melihat hari-hari ini begitu banyak yang viral di video, di TikTok, mungkin di YouTube juga orang yang menyampaikan bahwa seolah-olah perpuluhan itu tidak penting lagi, tidak bisa diberikan lagi kepada gereja lokal dan sebagainya. Dan saya melihat ini adalah satu spirit yang tidak bagus, yang seolah-olah bahwa untuk pekerjaan, karena gereja membutuhkan, pekerjaan Tuhan itu membutuhkan bukan cuma daya, bukan cuma doa, tapi dana tentunya. Untuk melebarkan pekerjaan Tuhan. Untuk mengembangkan kerajaan Allah. Maka dibutuhkan juga dana, saudara sekalian. Kalau Anda baca, kita bahas ya, Maleakhi 3:10. Maleakhi 3:10. Firman Tuhan bilang begini, bawalah seluruh persembahan-persembahan itu ke dalam rumah perbendarahan. Supaya apa? Ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai apa? Berkelimpahan. Saudara sekalian, saya menyadari bahas tentang uang atau perpuluhan itu adalah topik yang sensitif. Saya sadar sekali, saudara sekalian. Ada jemaat, mungkin katakan ada lagi nonton atau netizen yang nonton hari ini khotbah online saya. Pak, jangan lagi Pak khotbah tentang uang. Loh, kalau kita lihat harus seimbang dong pengajar ini. Saya selama ini tidak pernah bahas tentang keuangan, jarang. Ya khotbah saya sekian tahun itu jarang lah sekali. Tapi hari ini saya ingin membahas tentang hal ini, saudara sekalian. Kalau kita lihat fakta di Alkitab, 16 dari sekian 38 perumpamaan Yesus itu berkaitan dengan uang, saudara. Anda tahu nggak ayat mengenai iman di Alkitab itu 500 ayat. Ayat mengenai doa itu kurang lebih 500 ayat. Tapi ayat yang berhubungan dengan uang itu kurang lebih 2000 ayat. Kenapa? Karena Tuhan tahu sebagian besar kehidupan kita itu berkisar tentang apa? Penggunaan uang. Salah satu tanda seseorang memiliki kehidupan rohani yang sehat adalah memiliki sikap yang benar terhadap hartanya. Tapi di samping itu saya menyadari saudara, bahwa manusia itu kenapa orang kalau bicara tentang memberi, perpuluhan apa. Wah, manusia itu cenderungnya menolak. Pak, jangan singgung-singgung uang lo selalu di gereja. Karena manusia itu pada dasarnya hanya suka menerima. Kalau biasa saya katakan manusia itu serakah. Kalau mendengar khotbah tentang menerima berkat, langsung yes, amin. Tapi ketika diajarkan tentang memberi, apalagi bahas tentang perpuluhan, wah langsung jangan ini nolak. Ini banyak bahas tentang uang terus nih. Nggak, saudara, kita harus seimbang dalam kehidupan. Saya ingin memberikan sedikit gambaran tentang prinsip dan historis tentang perpuluhan, sejarah persepuluhan, saudara sekalian. Prinsip dulu kita lihat, saudara. Sebetulnya segalanya ini adalah milik Tuhan. Semua yang kita punya itu adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 katakan demikian. Tuhan adalah owner, pemilik. Kita ini hanya pengelola, bendahara, saudara sekalian, atau manajer yang punya apa? Hak pakai. Jadi begini, saudara, persepuluhan itu bukan prinsip bisnis rohani. Walaupun memang ada beberapa hamba Tuhan mengajarkan pengajaran yang salah ini. Artinya apa, Pak Dodi? Bukan prinsip bisnis rohani. Ketika kita memberi perpuluhan, maka kita akan dibalas Tuhan berlimpah kali lipat, berlimpah atau berlipat-lipat kali ganda. 30, 60 kali sampai 1 kali. Itu salah, pengajaran yang salah. Maleakhi 3 ayat 10 harus kita lihat dari kerangka rohani. Bahwa kita mengembalikan perpuluhan karena kita sudah terlebih dahulu menerima berkat dari Tuhan. Jadi sebagai ungkapan syukur, tanda cinta kita, tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Itu prinsip yang sederhana. Nah, kita akan belajar historis dari persepuluhan. Seringkali orang menyatakan bahwa perpuluhan hanya di PL saja, di perjanjian lama saja. Apakah benar demikian, saudara? Kita lihat di zaman Abraham
Anda baca Kejadian 14 ayat 17 sampai 24. Abraham ketika memenangkan peperangan, maka dia mengembalikan perpuluhan sebagai apa? Ungkapan syukur dan terima kasih. Dan dia memberikan kepada Imam Melkisedek 10% pada waktu itu, saudara sekalian. Abraham punya cucu bernama Yakub juga. Mereka mengenai perpuluhan, saudara. Yakub, saudara sekalian. Bagaimana dari zaman Musa, Taurat. Kalau Anda baca Imamat 27 ayat 30. Diberikan juga perpuluhan sebagai apa? Milik Tuhan. Untuk siapa? Untuk suku Lewi pada waktu itu, saudara sekalian. Zaman Yesus bagaimana? Apa yang Yesus dikatakan pada waktu itu? Kalau Anda baca Matius 23 ayat 23. Firman Tuhan jelaskan bilang begini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang apa? Orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Perhatikan ayat itu. Yang satu harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan, saudara sekalian. Zaman Rasul bagaimana? Ada. Anda baca dalam Ibrani 7 ayat 8. Disinggung juga. Dan di sini manusia fana menerima apa? Persepuluhan. Dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Pertanyaannya, apakah perpuluhan sekarang ada juga, Pak Rudi? Kalau Anda lihat, zaman Abraham ada, zaman Musa Taurat ada, zaman Yesus ada, zaman Rasul ada. Masakan kita di abad ini ada orang, pendeta atau teolog yang menyatakan tidak ada lagi. Saya lebih percaya dan memegang perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan, saudara sekalian. Pertanyaan yang paling sering kita dengar adalah perpuluhan diberikan kepada siapa sih? Ini pertanyaan paling sering. Anda baca Maliaki 3 ayat 10, firman Tuhan bilang begini, ke dalam rumah perbendarahan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Wow, luar biasa. Memang ini tafsiran, saudara sekalian. Tetapi tafsiran yang lebih mendekati adalah kalau kita lihat ayat ini baik-baik mempelajari. Maka perpuluhan itu dikembalikan di mana Anda bergereja atau Anda mendapatkan makanan rohani. Sehingga pertemuan Anda mengalami pertemuan rohani, saudara sekalian. Tentu gereja lokal di mana Anda mendapatkan makanan rohani. Anda kalau makan di restoran A, kan tidak mungkin Anda bayar di restoran B. Cenlinya, adilnya lah Anda makan di restoran A, maka Anda bayar juga di restoran A, saudara sekalian. Itu yang benar, saudara sekalian. Tapi ya, itu inilah yang benar, saudara sekalian. Nah sekarang kita lanjut lagi, saudara sekalian. Bagaimana menggunakan uang dengan benar? Yaitu untuk diri sendiri dan keluarga, saudara sekalian. Nah sekarang kita bahas tentang menggunakan uang dengan benar untuk diri sendiri, saudara. Saudara harus menggunakan uang dengan prioritas tentunya. Perhatikan keinginan versus kebutuhan saudara sekalian. Kalau Anda baca Titus 3:14. Jadi Anda harus bisa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Ada banyak orang tidak bisa mengatur keuangannya, menggunakan uang yang benar hanya karena keinginan, saudara. Saya mau tanya saudara, kalau saudara punya sepatu hitam, mungkin ada 4 pasang. Tapi ketika Anda berjalan-jalan di mall, Anda lihat ada sale, diskon di mall mungkin, dan kemudian Anda beli kembali sepatu hitam. Pertanyaan saya, apakah itu keinginan atau kebutuhan? Pasti saudara setuju. Oh, itu keinginan Pak Rudi. Ya benar, itu keinginan. Padahal itu bukan jadi kebutuhan. Kecuali sepatu Anda sudah tidak ada sepatu hitam, Anda beli, dan ini Anda beli di satu tempat, itu berarti kebutuhan saudara. Ada banyak orang hanya membeli karena keinginan dia. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa menggunakan uang dengan benar. Nah ini yang banyak menjadi problem. Bapak Ibu yang berikutnya, bagaimana menggunakan uang untuk kehidupan itu, jangan berhutang, saudara. Jangan berhutang. Ya, artinya Anda lebih besar pengeluaran daripada penerimaan Anda. Lebih besar pasar daripada tiang, saudara sekalian. Ya, ada orang yang tidak bisa, akhirnya gali lubang, tutup lubang. Belum saatnya beli kendaraan, mobil, beli cicil, apa semua, sehingga akhirnya kesulitan untuk membayar. Hati-hati juga memakai kartu kredit. Ya, pikir gampang bayar nanti. Padahal Anda belum saatnya. Karena bunganya tinggi sekali, saudara sekalian, dengan pakai kartu kredit umpamanya. Saudara. Pertanyaan memang begini, Pak Rudi, apakah memang anak Tuhan bisa berhutang?
Saya jelaskan sedikit, ada 2 jenis hutang. Pertama, hutang yang konsumtif. Hutang yang menghabiskan. Anda beli handphone padahal mungkin handphonenya mahal sekali. Anda tidak punya kemampuan untuk mencicili sebenarnya. Tapi Anda memaksakan diri. Kalau itu sebaiknya jangan. Karena Anda berarti itu menghabiskan dan kalau belum saatnya ya jangan. Saudara. Ada orang belum saatnya beli mobil mewah untuk cicil, berhutang, cicil. Tapi akhirnya tidak mampu. Akhirnya pusing setiap bulan. Saudara. Itu jangan sebaiknya. Itu hutang konsumtif. Tapi ada hutang yang produktif. Ini boleh. Tapi tentu dengan pertimbangan yang matang sekali. Contoh untuk bisnis. Anda beli lahan. Terus kemudian Anda mau bangun mungkin proyek ruko beberapa Anda bangun. Anda pinjam uang di bank untuk pakai untuk membangun tersebut. That's okay. Yang penting Anda bisa berhitung dengan bagus, matang. Bisa dapat bangun harga sekian, jual harga sekian, dan dapat keuntungan sekian. Anda bisa berhitung dengan matang tentunya. Itu boleh, saudara sekalian. Yang berikutnya bagaimana menggunakan uang dengan benar adalah jangan mengabaikan keluarga. Kalau Anda baca 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi sesi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada apa? Orang yang tidak beriman. Wow. Rasul Paulus ini keras sekali, saudara sekalian. Jadi Anda harus perhatikan keluarga juga, saudara. Anda nggak bisa mengatakan begini, Pak Rudi saya sangat cinta keluarga saya, Pak Rudi saya sangat sayang orang tua saya. Tapi Anda nggak pernah memberi kepada orang tua Anda. Saya kira itu omong kosong, itu mustahil, nggak mungkin. Karena firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hati kita berada, saudara sekalian. Kalau kita cinta keluarga kita, maka tentu kita akan suka memberi kepada keluarga kita juga, saudara. Anda cinta orang tua saudara, maka Anda suka memberi juga kepada apa? Orang tua saudara. Saya mengajar kepada anak-anak mahasiswa yang saya ajar, saudara sekalian, di kampus. Saya sampaikan kepada mereka, kalau Anda nanti setelah lulus bekerja nanti, maka gaji pertama Anda harus sisipkan untuk perpuluhan, tapi juga sisipkan untuk orang tua Anda. Yang percaya katakan amin, saudara sekalian. Yang berikutnya, bagaimana Anda menggunakan uang dengan benar tadi? Anda harus untuk belajar apa? Untuk memberi giving. Ya. Kalau kita lihat ada satu ayat yang bagus sekali, saudara. 2 Korintus 9 ayat 10 bilang begini. Ia yang menyediakan benih bagi apa? Penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Alkitab bilang begini, Tuhan itu menyediakan bagi kita. Kalau kita dapat berkat, jangan hanya untuk dipakai untuk seperti roti untuk dimakan semua. Kalau kita punya berkat, sebagian besar memang dipakai untuk roti untuk dimakan. Tapi Alkitab mengajarkan kita harus menjadi benih untuk apa? Ditabur, saudara sekalian. Artinya Anda belajar untuk memberi, saudara. Makanya benar, ayat firman Tuhan kalau Anda baca begitu banyak ayat, Amsal 28 ayat 27 bilang begini. Siapa memberi kepada orang miskin, tak akan berkekurangan. Tetapi orang yang menutup matanya akan sangat apa? Dikutuki, saudara. Pada baca Yesaya 58 ayat 7 firman Tuhan bilang, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan bila engkau melihat orang telanjang supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Alkitab mengajarkan kepada kita ada benih yang Anda sediakan untuk ditaburkan. Anda menjadi orang yang murah hati yang suka memberi. Yang berikutnya, saudara, berapa hal penting lagi yang ketiga dalam mengelola keuangan yang sehat. Yang ketiga adalah Anda bisa menyimpan uang. Atau Anda belajar yang namanya menabung, saudara sekalian. Amsal 30 ayat 25 bilang begini. Semut, bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di apa? Musim panas. Bapak Ibu, kalau Anda baca Kejadian 41 ayat 34 sampai 36, firman Tuhan bilang begini. Baiklah juga Tuanku Firaun berbuat begini. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam ke-7 tahun kelima itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena apa? Kelaparan itu. Takut saudara, Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bukan karena dia mengartikan mimpi Firaun. Bukan itu, saudara. Tapi karena Yusuf memberikan hikmat jalan keluar.
dalam mengelola keuangan, mengelola di masa-masa kelimpahan untuk menghadapi masa-masa sulit kesukaran nanti, saudara. Itu artinya Yusuf mengajar untuk bagaimana mengelola keuangan, terutama dalam hal pintar menyimpan atau menabung, saudara sekalian. Saya kira anak Tuhan juga harus belajar untuk bisa menyimpan uang atau menabung dalam kehidupan ini. Pak, berapa banyak sih besaran tabungan, Pak? Relatif, tapi kurang lebih kalau Anda belajar bisa 10-15% dari penghasilan atau pendapatan Anda, tergantung daripada kemampuan keluarga masing-masing. Apa sih tujuan menabung, Pak? Saya bisa jelaskan secara singkat. Kalau Anda menabung, saudara, maka Anda mempersiapkan diri untuk keperluan masa depan. Tabungan untuk pendidikan, anak saudara, pernikahan nanti, tabungan rumah, mungkin beli rumah atau bangun rumah dan kendaraan bermotor dan sebagainya. Tujuan menabung yang lain adalah mempersiapkan diri untuk hal-hal yang kadang-kadang tidak terduga. Ada kedukaan mungkin, bisa membantuan sosial kepada orang lain, bantuan untuk saudara mungkin, atau ketika menghadapi masa-masa sulit seperti ketika tahun 2020 menghadapi COVID-19 tadi. Orang yang punya tabungan maka tentu mereka akan lebih bisa menghadapi masa-masa sulit tersebut. Yang berikutnya tujuan tabungan adalah untuk bisa meninggalkan warisan. Firman Tuhan katakan orang baik meninggalkan warisan bagi apa? Anak cucunya, saudara sekalian. Bapak Ibu, berikutnya yang keempat, hal penting dalam mengelola keuangan yang sehat itu adalah Anda teliti menanam uang. Artinya apa? Teliti dalam berinvestasi. Kalau Anda baca Matius 25 ayat 14 sampai 30, ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Ada seorang tua yang akan berangkat, yang memberikan 1 talenta, 2, dan 5 talenta. Kalau kita belajar secara dalam zaman itu pada waktu Ibrani orang Yahudi, itu 1 talenta itu sama dengan 600 dinar, 6.000 dinar. Dan 1 dinar itu adalah upah pekerja harian dalam sehari, saudara. Jadi Anda bayangkan 1 talenta itu adalah upah untuk 16 tahun 5 bulan. Ini berbicara tentang bagaimana Anda berinvestasi. Anda kalau mau berinvestasi, carilah orang yang atau perusahaan yang seperti yang punya 2 dan 5 talenta. Apa itu, saudara? Orang yang bisa dipercaya. Atau perusahaan yang bisa dipercaya. Orang yang rajin. Orang yang setia. Atau perusahaan yang kredibel tentunya. Jangan seperti orang yang seperti punya 1 talenta. Malas, tidak dapat dipercaya. Karena itu akhirnya uang Anda bisa habis, saudara sekalian. Hati-hati dalam tawaran-tawaran investasi bodong. Banyak orang Kristen yang hancur karena terlibat dalam investasi bodong ini, saudara sekalian. Terutama saya bahas sedikit tentang penipuan investasi yang berbentuk money game, saudara sekalian. Mereka memakai pancingan yang namanya flexing. Pakai orang-orang tertentu untuk memamerkan uang mereka atau barang mewah untuk meyakinkan orang supaya berinvestasi di perusahaan seolah yang dia anjurkan tersebut, dari investasi tersebut, saudara sekalian. Money game ini sama dengan skema piramid, saudara sekalian. Kalau Anda lihat skema piramid ini, bahwa orang yang pertama masuk mendapat keuntungan. Dan bunga yang dia dapat peroleh itu dari orang yang akan masuk, anggota yang masuk berikutnya, saudara sekalian. Jadi kalau nanti di skema piramid ini, tidak ada lagi yang masuk member di dalam grup ini, maka dia tidak akan bisa bayar utang atau bunga saudara. Akhirnya jadi scam, tidak bisa bayar, akhirnya dia bawa lari uang saudara. Dan ini sama yang namanya dengan skema Ponzi, saudara sekalian, yang terkenal di tahun 1920, yang seorang yang bernama Charles Ponzi, penjahat ulung yang menipu, saudara juga. Sama prinsip ini, saudara sekalian. Jadi skema Ponzi sama dengan skema piramid. Yang pertama masuk itu dapat keuntungan dari bunganya. Yang dibayar bunga itu dari orang yang masuk berinvestasi di perusahaan tersebut, saudara. Kalau sudah tidak ada lagi yang berinvestasi masuk di perusahaan tersebut, maka dia tidak akan bisa mampu membayar bunga saudara atau uang saudara, akhirnya menjadi scam. Kenapa banyak orang terlibat? Ya karena ada orang yang memperkenalkan, karena diyakinkan sama orang lain dan sebagainya. Jadi kalau saudara untuk menghadapi tipe-tipe begini skema Ponzi ini dua L ini aja saudara ingat. Yang pertama, legal enggak dan logis. Cek perusahaannya. Apakah memiliki ciri badan hukum, izin. Kita setelah izin produk enggak, saudara? Atau logis enggak, masuk akal enggak? Kasih bunga yang terlalu tinggi, 5-10% dalam sebulan. Anda analisa, saudara sekalian. Dan hati-hati untuk hal ini. Yang berikutnya, hal penting dalam mengelola keuangan yang sehat. Yang terakhir, saudara. Yaitu Anda sukacita menikmati apa? Uang Anda. Pengkhotbah 5 ayat 18 bilang begini, saudara. Ini ayat luar biasa sekali. Setiap orang yang dikaruniai Allah, kekayaan dan harta benda, dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima apa bagiannya, dan untuk bersukacita dalam apa? Jerih payahnya. Juga itu pun apa, saudara? Karunia Allah.
Ada orang uang banyak, mobil banyak, tapi tidak pernah menikmati. Ada orang yang punya rumah besar sekali, punya kolam renang, tapi tidak pernah dipakai berenang. Yang cuma pakai berenang asisten rumah tangganya atau pembantu rumah tangga. Punya TV layar lebar di ruang keluarga, tapi tidak pernah dipakai nonton. Yang nonton cuma asisten rumah tangga. Wah, ini yang namanya yang kaya, asisten rumah tangganya kan. Dia yang menikmati, saudara. Ini yang namanya pengkhotbah. Bilang sia-sia kata pengkhotbah, saudara sekalian. Saya teringat ada seorang yang bernama Nina Wong. Tahun 2007, majalah Forbes menyatakan orang ini jadi orang terkaya urutan 204 di dunia. Dia wanita terkaya di Asia dan kekayaannya kurang lebih 5,4 triliun. Tapi wanita Wong terkenal juga pelit, kikir, saudara. Untuk makan saja hanya suka makan di makanan McDonald. Murah katanya. Kalau beli baju katanya cari yang sale. Yang bisa diskonnya besar. Saking pelitnya, saudara. Dan pengeluarannya per bulan kurang lebih hanya 6,5 juta per bulan. Wow. Lebih hampir sama dengan pembantu dia, saudara sekalian. Padahal kekayaannya 5,4 triliun. Ini kalau kita bilang ini mah bukan hemat. Tapi ini pelit. Ini super kikir, saudara sekalian. Bapak Ibu harus dibedakan orang yang hemat dan pelit ya, saudara sekalian. Ada banyak orang yang saking pelitnya, saudara. Uangnya banyak sekali tapi tidak pernah makan di restoran. Tidak pernah ajak keluarga. Tidak pernah liburan. Saudara sekalian, liburan kan sekarang tidak perlu harus mahal, saudara. Ya kalau ada berkah bisa keluar negeri mungkin. Tapi di Indonesia begitu banyak tempat yang begitu luar biasa, bagus sekali. Dan tidak perlu mahal, Anda bisa menikmati semuanya. Atau mungkin ada orang yang punya uang begitu banyak tapi tidak pernah beli pakaian mungkin yang agak bagus lah. Saudara sekalian, ini penting belajar tentang hal ini. Jadi hari ini saudara, saya memberikan kesimpulan bagaimana Anda mengelola keuangan Anda yang sehat. Anda harus terampil menggunakan uang. Benar dalam menggunakan uang Anda bisa menyimpan uang atau Anda menabung. Dan 4, Anda belajar untuk teliti menanam uang atau berinvestasi. Harus Anda hati-hati. Minta hikmat Tuhan. Dan Anda sukacita untuk menikmati uang atau berkat yang Anda terima. Happy Sunday. God bless you all. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita sembahyang. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini firman-Mu mengajarkan kami bagaimana kami bisa mengelola keuangan kami yang sehat. Tuhan berikan kami hikmat untuk kami bisa terampil menghasilkan uang. Dan Tuhan mengajar kami bagaimana kami benar dalam menggunakan uang kami kembalikan milik Tuhan. Memakai untuk diri sendiri, untuk keluarga. Dan untuk belajar untuk menjadi orang yang murah hati untuk memberi Tuhan. Kami belajar juga untuk bisa menyimpan uang, untuk menabung, untuk keperluan masa depan, untuk hal darurat dan sebagainya Tuhan. Dan kami belajar teliti dalam menanam uang, dan kami bisa menikmati berkat yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Hamba berdoa, Kau berkati semua umat-Mu pada hari ini. Yang mereka yang lagi mengalami kesulitan keuangan, Tuhan Kau tolong, Engkau berikan wisdom, hikmat dari Tuhan secara khusus untuk turun ke atas mereka, sehingga mereka dibukakan jalan begitu untuk bisnis-bisnis untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Engkau mempertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati semua umat-Mu, mereka diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk semua ini. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saatnya kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Ada roti dan cawan yang saudara sudah siapkan. Mari saya ajak kita bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan pujian karya terbesar, karya Kristus dalam kehidupan kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari katakan karya terbesar, karya terbesar,
dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Tiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan karya salib Kristus, kematian dan juga kebangkitannya untuk menebus dosa saya, dosa saudara, dosa umat manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan dengan iman. Karya terbesar pengorbananmu yang selamatkanku, telah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan hidup kita, dan oleh bilur-bilurnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah hari ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Kami percaya firman yang dibagikan menjadi rema, menuntun hidup kami. Bahkan firman berkuasa mengubah kehidupan kami. Bahkan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan.
juga memberkati semua yang sudah melayani hari ini. Memberkati dengan berkat yang terbaik daripada Tuhan. Memberkati seluruh jemaat Tuhan dengan kekuatan kesehatan, damai sejahtera sukacita. Keluarga diberkati oleh Tuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Kesaksian hidup diberkati oleh Tuhan. Juga seluruh persembahan hari ini diberkati oleh Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia, diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.